Oh, permisi Pak, perkenalkan nama saya Samuel Supri Lumban Tobing dengan NRP 50172510073. Di sini saya akan menjelaskan tentang erosi massal pada bab 13. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu erosi massal. Nah, erosi massal adalah fenomena geologi yang melibatkan pergerakan material batuan atau tanah ke bawah lereng akibat gravitasi. Nah, dia ini termasuk bagian dari proses permukaan yang bersama dengan pelapukan, erosi, transportasi, dan sedimentasi. Nah, erosi massal ini dia itu melibatkan geosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer. Contohnya, eh, air melemahkan tanah, akar tanaman menstabilkan lereng, dan lain-lain. Nah, di sini ada hubungan erosi massal dengan sistem bumi. Nah, terdapat empat hubungan terdapat empat klasifikasi. Yang pertama geosfer, yaitu menyediakan batuan padat yang akan dibentuk, dierosi dan diubah oleh berbagai agen erosi. Terus terdapat atmosfer, yaitu menyediakan angin yang menyebabkan gelombang, membentuk bukit pasir serta gas yang bercampur dengan air untuk melakukan kimia. Terus ada yang namanya hidrosfer. Nah, hidrosfer ini atau bisa disebut dengan air, yaitu yang berperan sebagai dalam pelapukan, pembentukan lanskap, memicu longsoran, terus pendistribusi, dan lain-lain. Terus ada yang namanya biosfer. Biasanya ini tumbuhan dan hewan atau yang mengganggu stabilisasi lereng seperti akar tumbuhan yang mencegah erosi tanah dan lain-lain segalanya. Nah, jadi erosi massal bisa kita simpulkan adalah pergerakan batuan dasar atau puing-puing batuan atau tanah ke bawah lereng. Nah, istilah yang umumnya itu adalah longsor. Faktor utama yang bisa mempengaruhi longsor itu ada kemiringan lereng yang akibatnya curam dan makin besar gaya gesernya, terus air karena dapat meningkatkan berat dan tekanan pada tanah sehingga lebih mudah bergerak. Terus jenis material, batuan, puing, tanah halus atau lumpur memiliki perilaku yang berbeda-beda. Vegetasi atau akar membantu memperkuat tanah. Geologi yang bidang lemah seperti retakan dan lapisan miring dan lain-lain segala segala macam. Nah, terus eh, erosi massal ini diklasifikasikan menjadi tiga. Pertama, kecepatan pergerakan. Biasanya bervariasi, yaitu kurang dari 1 cm per tahun. Atau ini termasuk pergerakan yang sangat lambat. Yang ditandai dengan pohon miring, tiang bergeser, dinding retak. Yang terjadi karena basah kering atau beku cair yang berulang-ulang. Karena rentang kecepatan. Yang kedua ada namanya jenis material. Erosi massal dibedakan berdasarkan apakah massa yang bergerak adalah batuan dasar atau material yang tidak terkonsolidasi. Seperti itu, Pak. Nah, dan ada yang ketiga adalah jenis gerakan. Pergerakan dapat berupa aliran, seperti massa bergerak sebagai fluida, geser. Massa tetap utuh bergerak sepanjang permukaan yang jelas atau jatuh. Material jatuh bebas dari tebing. Nah, di sini ada faktor-faktor pengendali dalam erosi massal, yaitu ada dua hal, yaitu gravitasi dan air. Nah, gravitasi yaitu adalah gaya utama yang mendorong ke titik atau ke pusat bumi, di mana dia itu adalah pendorong erosi massal, gaya utamanya. Nah, dia itu diuraikan menjadi dua komponen. Gaya normal yang tegak lurus lereng
atau gaya geser yang sejajar dengan lereng. Seperti kita lihat pada gambar ini, Pak. Ini ada terdapat namanya di mana em, gaya gravitasi yang akan menuruni bukit ini karena tarikan dari suatu gravitasi menuju pusat bumi. Nah, ada yang namanya air. Tanah yang jenuh karena air itu akan menjadi lebih berat. Akibatnya dia itu mudah terbawa. Tanah tersebut mudah terbawa, mengalir ke bawah lereng dari tempat yang tertinggi, tempat yang tinggi menjadi yang dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, karena peningkatan pori akibat air mendorong butiran tanah terpisah, mengurangi kekuatan gesek sehingga dia itu bisa memicu longsor. Nah, mekanisme pemicu erosi massal. Terdapat tiga mekanisme pemicu erosi massal. Pertama, gempa bumi. Gempa bumi adalah pemicu umum longsor seperti longsoran Puing tahun 1970 di Peru. Getaran gempa dapat mengganggu stabilitas lereng dan menyebabkan pergerakan massal yang cepat. Lalu hujan deras. Curah hujan yang tinggi secara tiba-tiba menambah berat material dan dan meningkatkan tekanan pori sehingga mengurangi kekuatan geser. Ini memicu longsor terutama di daerah yang vegetasinya jarang. Ketiga, aktivitas konstruksi. Beban tambahan dari bangunan, pemotongan lereng untuk jalan dan lain-lain itu membuat eh, tanah itu menjadi tidak kuat menahan beban, apalagi membuat jika pohon-pohon ditebang sehingga tidak ada penahan untuk tanah itu agar tidak jatuh. Nah, jenis-jenis umum erosi massal. Nah, erosi massal itu dibagi menjadi beberapa. Pertama, crab, layapan tanah. Ini biasanya itu pergerakannya itu sangat lambat, biasanya milimeter sampai sentimeter per tahun ya. Ditandai dengan pohon miring, tiang bergeser, dinding yang retak. Nah, yaitu dipengaruhi oleh kadar air dan siklus pembekuan pencairan. Kedua, ada aliran tanah atau earth flow, di mana tanah bergerak ke bawah lereng sebagai fluida yang bisa lambat atau cepat yang sering terjadi di lereng bukit dengan lapisan tanah tebal setelah hujan deras. Nah, terus ada namanya solifluksi. Nah, biasanya biasanya terjadi di daerah yang permafrost, yang dimana jenis aliran tanah yang jenuh di atas material yang tidak permeable. Nah, permafrost itu adalah daerah beriklim dingin atau tanah beku permanen. Terus ada aliran material, aliran yang melibatkan tanah di mana material kasar mendominasi atau puing-puing. Terus yang terakhir ada namanya aliran lumpur atau mud flow. Biasanya dia ini sangat cepat dan mengikuti saluran lembah dan terjadi setelah hujan deras di daerah-daerah yang salah satunya pada umumnya itu vulkanik ataupun gurun. Nah, ini jenis jenis umum erosi massal. Ada longsoran batu dan longsor bawah air. Nah, longsoran batu ini atau rockfall ini ada terjadi ketika blok batuan dasar terlepas dan terjatuh bebas atau memantul dari tebing curam. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh pelapukan, erosi atau aktivitas konstruksi yang membuat lereng terlalu curam. Terus ada longsor bawah air. Longsoran yang sangat besar juga terjadi di dasar laut, terutama di bagian yang lebih curam. Nah, longsoran ini seperti reruntuhan Nuanu menunjukkan skala pergerakan bawah air yang lebih besar daripada di daratan. Nah, bagaimana kita bisa mencegah erosi massal atau pergerakan tanah? Pertama, yaitu potongan lereng yang tidak tepat. Jika ingin kita mencegah erosi massal itu terjadi, kita harus tahu bagaimana pemotongan lereng itu agar tidak terlalu miring, sehingga
tidak menimbulkan longsor. Atau jika emang sudah tanah tersebut miring, kita tanami beberapa pohon agar ada akar untuk menopang tanah tersebut. Kedua, penghilangan vegetasi ini juga mempengaruhi juga, di mana selama konstruksi mengurangi kekuatan kohesif akar tanaman yang menstabilkan tanah itu akan meningkatkan resiko erosi. Penambahan beban. Bangunan berat di atas lereng itu bisa menimbulkan longsor yang terjadi, potensi longsor yang semakin besar. Terus, drainase air yang buruk. Air tambahan yang meresap ke dalam tanah dapat menurunkan kekuatan geser dengan pemasangan sistem drainase yang sangat baik. Itu dapat mengalirkan air sehingga mencegah tanah itu jenuh atau mencegah tanah itu menjadi pori-porinya itu kekerasannya itu lebih rapat, jadi tidak terlalu cair banget, Pak. Nah, di sini ada mencegah longsor batu dan longsoran di jalan raya. Nah, di sini ada beberapa caranya, yaitu melakukan studi geologi sebelum konstruksi, terus penghilangan batuan berbahaya. Nah, teknik yang namanya menjahit, yaitu memperkuat lereng dengan mengikat batuan tidak stabil. Terus ada yang namanya tembok penahan dan pagar, seperti pembangunan penahan atau pagar di sisi jalan. Ada atap beton miring dengan beberapa jalan dan rel kereta api dilindungi oleh atap beton bertulang, seperti bagian di sini, Pak. Terus ada pemantauan real time, di mana kita itu eh, mengukur instrumen seperti pengukuran tekanan pori dan sensor gerak yang membantu memprediksi kecepatan pergerakan massa. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menonton, Pak.